Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat madrasah yang saya hormati dan Allah muliakan, di bulan Ramadan ini kita senantiasa berusaha untuk memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri kita, mulai dari anggota tubuh yang kita miliki sampai dengan harta yang kita miliki, tak lupa juga waktu yang kita miliki. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu dan cara mudah untuk meraihnya. Materi ini saya sampaikan wabil khusus kepada anak-anakku, siswa dan siswi MTs Negeri 5 Cianjur yang sedang mendalami ilmu di MTs Negeri 5 Cianjur. Ilmu itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibuat dan dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad, di dalamnya termaktub yang begini isinya. Wa an Ali radhiyallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala. Sayyidina Ali berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya ke malaikat Jibril tentang dari yang memiliki ilmu. Kata malaikat Jibril, qala surujun min ummatika. Yang memiliki ilmu itu adalah penerang bagi umat bagi umat Nabi Muhammad di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tentang yang memiliki ilmu itu adalah sebuah kebahagiaan. Katanya tuba liman arafahum. Berbahagialah bagi orang yang kenal dan dekat dengan orang yang berilmu. Karena dengan kita kenal, karena dengan kita dekat, di sanalah akan terdapat kemudahan untuk mencari ilmu. Semakin dekat dengan orang yang berilmu, semakin bertambah pula ilmu yang kita miliki. Tapi yang ketiga, wal wailu liman ankarahum wa abgaduhum. Maka celakalah bagi orang yang mengingkari orang-orang yang mendapatkan ilmu, dan juga bagi orang-orang yang membenci ashabul ilmi. Artinya apa? Kita kalau mau selamat, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, maka kita harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang berilmu. Dan janganlah kita berani untuk mengingkari, dan apalagi sampai membenci orang-orang yang berilmu. Maksudnya apa? Bagi siswa dan siswi, bagi santri dan santriat, di saat kita membutuhkan penerang untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjauhi hal-hal yang terlarang. Kita harus semakin dekat dengan orang yang berilmu. Jangan sampai kita mengingkari dan apalagi sampai kita membencinya. Mudah-mudahan dengan kita menyenanginya, dengan kita dekat dengan orang yang berilmu, kita dimudahkan dalam mencari ilmu. Nah, dalam kalimat yang lain, waqala ba'dul hukama, ilmu ya, menurut para ahli hikmah itu terdiri dari 3 ilmu. Al ilmu salah satu ahrufin. Kata ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama yaitu ain. Ain mustakun min iliyin.
Huruf ain itu dimustaq dari kata iliyin. Artinya apa? Kedudukan yang tinggi di surga. Maka dengan ilmu itu bisa ditempatkan oleh Allah kelak di yaumil akhir, ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kemudian wasani allamu, huruf yang kedua adalah huruf lam. Huruf lam mustaqun minal lutfi. Artinya huruf lam itu diambil dari kata lutfi. Artinya rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang. Bahasa Sunda nama rasanya ahan. Dengan ilmu seseorang bisa membagikan membagi rasa apa yang dimiliki pada dirinya sehingga bisa bermanfaat kepada orang lain. Di saat orang lain mengalami kesusahan, dia berani dan bisa membantunya. Di saat orang lain membutuhkan, maka dia bisa membantu kebutuhan temannya, saudaranya, tetangganya, bahkan yang ada di sekelilingnya. Itulah orang yang berilmu. Huruf yang ketiga dari kata ilmu itu adalah mim. Al-mimu mustaqun minal mulki. Huruf mim itu dimustaq dari kata mulki, artinya kerajaan. Kerajaan adalah sebuah kedudukan yang sangat tinggi, posisi yang sangat mulia dan istimewa di hadapan seluruh umat manusia. Apalagi kita ingat, dengan memiliki kedudukan di sebuah pemerintahan, dengan memiliki tahta di sebuah kerajaan, orang bisa mendapatkan apa yang kita mau. Maka hal ini sesuai dengan kaidah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, maka kita harus memiliki ilmunya. Juga barang siapa yang mengharapkan hal-hal yang bersifat keakhiratan untuk meraih dan untuk mencapainya, itu adalah dengan ilmu. Artinya apa? Kita hidup di dunia, kalau pingin sukses, kalau pingin bahagia, kalau pingin selamat, itu harus dengan ilmu. Begitupun di akhirat, kalau kita pingin memiliki derajat yang tinggi, derajat yang mulia, kemudian ditempatkan di surga Allah yang paling tinggi, itu dengan ilmu pula. Dan disinilah kita sebagai umat Islam harus memiliki keseimbangan antara ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dunia kita harus sukses, akhirat pun kita harus sukses. Di dunia kita harus selamat, di akhirat pun kita harus selamat. Di dunia kita harus berbahagia, di akhirat juga kita harus berbahagia. Nah, sekarang bagaimana sih cara mudah untuk mencari ilmu? Cara mudah untuk mencari ilmu itu dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ada 5 perkara. Yang pertama, qiyamul lail walau raqatain. Ananda semuanya jika pingin mudah dalam belajar, dalam menghafal, mudah paham, mudah ingat, kemudian susah lupa, artinya kita menjadi orang yang pintar, kita harus senantiasa dan ini mesti kita harus kerjakan qiyamul lail, sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Sholat tahajud itu adalah sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat fardu. Abdulus sholat min sholatil fard qiyamul lail. Pang utama-utamana yang lebih utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Maka rajin-rajinlah sholat tahajud. Insya Allah dengan sholat tahajud kita akan dipermudah dalam meraih ilmu. Di saat orang lain tidur nyenyak, di saat orang lain istirahat begitu nyamannya, tetapi kita bangun,
sholat 2 rakaat, sholat tahajud, kemudian berdoa memohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku dalam mencari ilmu baik di tengah malam maupun di siang hari. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi bil laili wan nahar. Ya Allah mudahkanlah aku dalam mencari ilmu baik di siang maupun di malam hari. Yang kedua, supaya kita mudah dalam mencari ilmu adalah dawamul wudu. Kita tidak boleh lepas dari hal yang sifatnya hadas kecil, yaitu hal-hal yang mengharuskan wudu. Artinya di saat kita memiliki hadas kecil langsung kita wudu. Di saat kita batal kita langsung wudu. Dalam hal kegiatan sehari-hari pun setelah sholat batal kita wudu lagi. Setelah bangun kita batal wudu lagi. Setelah mandi kita batal wudu lagi. Mau tidur kita punya wudu. Mau belajar kita punya wudu. Mau makan kita punya wudu. Mau bermain kita punya wudu. Mau sekolah kita punya wudu. Mau ngaji itu pun harus punya wudu. Insya Allah dengan wudu kita akan diampuni semua dosa-dosa kecil yang kita laksanakan, mulai dari mata. Dosa mata dengan wudu kita bisa dosa kita hilang. Kemudian dengan wudu tangan kita yang melakukan maksiat, kemudian kita melaksanakan wudu, dosa tersebut akan hilang. Kaki kita digunakan berjalan untuk hal yang tidak diridhoi Allah, dengan wudu itu bisa hilang. Maka di saat kita tidak punya dosa, disitulah malaikat rahmat akan datang bersama kita, memberikan ilmu dan mempermudah dalam meraihnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mudah dalam mencari ilmu, yaitu wata'kulu litaqwa la lisyahwat. Kita dalam makan itu diniatkan hanyalah untuk bertakwa kepada Allah, bukan semata-mata menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus, dahaga dan yang lain sebagainya. Anak-anak ketika istirahat jajan, baik berupa minuman ataupun makanan yang bisa mengenyangkan, di saat kita minum, di saat kita makan jajanan tersebut, niatkanlah, ya Allah, aku ini makan dan minum semata-mata takwa kepadamu. Insya Allah dengan kita niat makan kita, minum kita hanyalah untuk bertakwa kepada Allah, bukan hanya semata-mata untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Dan maka dengan demikian kita hidup ini itu adalah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempermudah kepada orang yang mempunyai takwa yang baik, takwa yang sangat besar, dan rasa takwa yang sangat mantap. Insya Allah dengan rasa takwa Allah akan mempermudah kita dalam meraih ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu takwa fisri wa alaniyah. Kita melaksanakan ibadah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, beramal soleh itu tidak terbatas hanya di depan manusia ketika orang ramai, tetapi di saat kita tidak ada orang yang melihat, di saat suasana yang hening, di saat orang tidak memperhatikan kita, kita tidak mengurangi rasa takwa kita. Nah, artinya kita tidak terbentur dengan suasana dan kondisi. Di saat ramai, di saat tidak, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin dipermudah dalam mencari ilmu, yaitu as-siwak, nyusur. Nyusur itu bisa memudahkan orang dalam mencari ilmu. Orang yang sering nyusur itu berbicaranya akan fasihat, berbicaranya akan lancar, kemudian dia akan mudah dalam mencapai apa yang dia ingin sampaikan, dan yang disampaikannya dia akan bermanfaat. Pada sebagai penutup,
Mari kita berdoa di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita kelak di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan bisa bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dalam mencari ilmu dan belajar di MTS Negeri 5 Cianjur dimudahkan dalam mendapatkan ilmunya dan ilmunya bermanfaat. Dan sebagai kata bijak, maka carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Demikian, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Astagfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.